Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita kedatangan tamu khusus Ibu Ana sebagai jubir Pak Menteri Agama dan juga Direktur Pendidikan Tinggi Islam Prof. Inung. Kita ingin memberi catatan atau hal-hal yang sifatnya teknis terkait dengan pengembangan bahwa kita akan transformasi menjadi Cyber Islamic University. Oke, terima kasih Pak Rektor gitu ya atas waktunya. Ini kalau catatan saya melihat gedung Cyber University ini, saya sebenarnya cukup optimistis akan pengembangan Cyber University Syekh Gunung Jati Cirebon ini ya, karena ini saya lihat studionya sudah cukup bagus, cukup mumpuni, peralatannya juga sudah advance gitu ya. Memang kita harus kerja keras di dalam pengembangan kontennya gitu. Jadi saya sangat senang ya bisa melihat dengan mata kepala sendiri, karena selama ini saya cuma mendengar gitu ya, orang membandingkan studio yang ada di Cirebon ini dengan yang di Korea gitu ya. Orang-orang bilang di sini peralatannya jauh lebih canggih, dan sekarang saya mau membuktikan memang canggih. Jadi kita PR-nya itu adalah pengembangan konten, lalu juga untuk orang-orangnya saya pikir yang harus kita pikirkan untuk pengelola studio-studio di sini. Untuk program sendiri yang tentunya juga harus berbasis online, kita punya pendidikan jarak jauh. Barangkali ada beberapa program lain yang bisa dikembangkan untuk masa mendatang. Ya, selain program PJJ gitu, program jarak jauh untuk perkuliahan, itu yang harus kita kembangkan ke depan, karena kursus bersertifikat ini nanti kan waktunya lebih pendek gitu, dan memang banyak peminatnya saya pikir, dan itu memang harus segera kita pikirkan gitu ya, strateginya gimana mengembangkan program kursus-kursus ini. Oh ya, juga kita punya dua program. Pertama yang berbasis online yang kita kenal PJJ. Satunya adalah program reguler yang sepenuhnya awalnya adalah offline. Barangkali pengembangan ke depan. Ya, karena memang seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, tentu memang kita sudah harus memikirkan semuanya akan ke arah digital. Jadi untuk yang program reguler pun nanti kita akan kembangkan yang blended learning-nya gitu ya. Jadi tidak saja semuanya offline, tidak harus semuanya offline, tapi ada sesi-sesi online. Karena memang zamannya tuh sudah begitu gitu ya, mau nggak mau kita harus mengikuti zaman. Gitu. Itu yang harus kita kembangkan. Nah, untuk penguatan kelembagaan, mungkin beberapa saran dapat disampaikan kepada kami dari mulai visi misi sampai grand design dan sebagainya. Oke, kalau misalnya untuk visi ke depan Cyber University ini kan awalnya visinya itu adalah memudahkan pendidikan, itu intinya ya. Jadi memudahkan akses ke pendidikan berkualitas bagi semua orang. Nah, terus juga ada perubahan paradigma pendidikan sekarang ini. Sekarang ini kan paradigmanya berkembang adalah lifelong learner gitu. Jadi kita menjadi pembelajaran tuh seumur hidup. Jadi nggak ada lagi usia itu udah bukan batasan. Nah, melihat perubahan paradigma ini gitu, nah visi kita itu kan juga mengakomodir paradigma ini, menyediakan tempat untuk orang-orang yang ingin belajar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu gitu ya. Nah, itu visinya. Misinya adalah tentu saja supaya lebih banyak orang-orang mengenyam pendidikan berkualitas gitu, lebih mudah gitu penyebaran ilmu, terus juga ada lulusan-lulusan yang bisa berkontribusi akhirnya punya ilmu yang praktikal, artinya yang bisa betul-betul digunakan di dalam kehidupan gitu. Itu sebetulnya. Mungkin satu lagi untuk support IT, bangunan dan sebagainya, saya kira sudah luar biasa yang dilakukan Pak Menteri untuk YM itu. Satu hal yang menjadi PR bagi kami adalah pertama adalah mindset, perspektif, cara pandang dan cara kerja. Betul. Bukan hanya untuk dosen, tenaga kependidikan, tapi juga mungkin proses kehidupan di kampus dengan mahasiswa. Ya. Barangkali ada hal-hal yang bisa disampaikan. Oke. Ini kalau perubahan mindset gitu ya, ini kan memang ada perubahan
gini, zaman itu memang akan meminta kita memang berubah gitu ya, harus adaptasinya tuh. Nah, menurut saya pembelajaran secara online atau digital atau cyber ini menjadi suatu jalan pembuka untuk orang-orang membiasakan diri, mengubah habit dari yang offline menjadi online. Kalau kita sudah betul gitu, sudah mengelola pembelajaran digital, terus lagi semua layanan serba digital, orang mau tidak mau akan mengakses itu gitu. Nah, akhirnya ada perubahan habit kan gitu, ada behavior change di situ. Nah, dari behavior change ya tentu saja akan terbentuk perubahan mindset gitu. Orang lambat laun dia akan mengikuti arah zaman gitu. Jadi dia tidak akan bertahan. Nah, itu dia menurut saya PR kita, membuat suatu sistem yang akhirnya memang orang akan mengakses sistem itu, aplikasi atau program atau apalah gitu, yang orang mau tidak mau harus mengakses itu, sehingga nanti kita akan mengubah mindset secara perlahan. Demikian kita sudah bincang-bincang meskipun dalam waktu beberapa menit, tapi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Mbak Ana, dan mudah-mudahan kita bisa segera menindaklanjuti dengan cepat. Terima kasih dan sampai jumpa di tempat yang sama di Cirebon di. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih.